Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi hari ini saya akan baca dari Alkitab kita pada buku 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-7. Kita akan mengikuti kisah bagaimana ketika ada 4 orang kusta yang tinggal di depan pintu gerbang. Pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan kita matikan waktu yang kita miliki. Keempat orang kusta ini tahu kondisi yang ada, bahwa mereka sedang kelaparan dan tidak ada makanan sama sekali yang ada pada mereka. Dalam kondisi itu kita bisa pasrah. Kalaupun kita ada di situ, mungkin kita memilih pasrah. Mungkin kita juga berkata, sudahlah, nasibnya kita memang sudah seperti ini. Namun keempat orang ini memiliki suatu pandangan yang berbeda, bahwa mereka tahu kondisi akan membawa mereka kepada kematian. Namun mereka tidak akan segera untuk menuju kepada kematian itu sendiri, tetapi mereka menggunakan waktu yang masih mereka miliki dalam hidup ini. Walaupun mereka itu orang sakit, tapi karena dia punya waktu, maka dia menggunakan waktu itu. Mereka berkata, kalau kita diam di sini, kita juga akan mati. Kalau kita masuk ke dalam kota, kita juga mati. Tapi kita belum coba. Kalau kita pergi ke perkemahan orang Aram yang sedang mengepung kita, masih ada 2 kemungkinan. Salah satu mungkin mati, namun 1 kemungkinan hidup. Dari hal inilah mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, jangan menyerah pada keadaan. Seringkali kita melihat keadaan dan kita menyerah. Memang keadaannya susah. Memang keadaannya tidak nyaman. Tetapi keadaan itu atau waktu itu jangan dibiarkan dia habis begitu saja tanpa ada suatu pun yang kita kerjakan pada waktu tersebut. Karena ini kita melihat dari 4 orang kusta ini, kita menemukan mereka tidak mematikan waktu yang mereka punya, tapi mereka gunakan waktu itu. Di sini keadaan yang akan menentukan kita, bahwa keadaan membuat kita menyerah atau keadaan akan membuat kita menggunakan kesempatan. Dan hal inilah yang seringkali diperhadapkan dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan izinkan kita untuk menjadi orang yang bijaksana atau orang yang jauh dari bijaksana. Kita tidak menggunakan kesempatan itu.
Dan karena kita tidak menggunakan, maka kesempatan itu berlalu begitu saja. Keempat orang kusta ini menggunakan waktu, walaupun mereka belum tahu mereka hidup atau mati. Tapi mereka harus gunakan waktu itu. Dan di sini kita melihat bahwa ketika waktu yang Tuhan berikan untuk kita, maka kita harus percaya bahwa di dalam waktu itu Tuhan bisa buka jalan. Seringkali kita tidak gunakan karena kita pasrah, atau kita malas, atau kita kecewa, sehingga kita tidak menemukan bahwa Tuhan dapat membuka jalan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang tidak nyaman, dalam waktu yang sangat-sangat tidak memungkinkan. Dan inilah yang kita temukan dari peristiwa 4 orang kusta ini. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita menggunakan waktu? Jangan takut untuk berubah. Karena ketika waktu kita gunakan dengan baik, maka kita akan mengalami perubahan. Semua yang berubah karena ada waktu yang digunakan. Kita tidak akan pernah berubah kalau waktu yang diberikan kita tidak gunakan. Dan inilah yang menjadi perhatian dari pengalaman 4 orang kusta ini. Dan ini juga mengingatkan kepada kita, jangan menunda-nunda waktu. Karena waktu itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan kasih kita waktu, dan kita hanya bisa gunakan atau tidak menggunakannya sama sekali. Dan dari waktu itulah kita melihat terjadi perubahan. Karena di dalam segala keadaan Tuhan bisa membuka jalan. Ini yang mengingatkan kepada kita untuk tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan, tidak mudah untuk terus tinggal dalam keadaan ketakutan. Ingatkan dirimu, Tuhan bisa buka jalan. Dalam segala keadaan masih ada Tuhan yang dengan keberadaannya untuk menolong kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh belas kasihan-Mu Tuhan mengajar kepada kami melalui sikap, tindakan, perbuatan dari 4 orang kusta yang ada di Samaria. Tuhan tolong kami supaya kami juga dapat menggunakan kesempatan, walaupun kesempatan itu tidak terlalu berharga, tidak banyak kemungkinan yang ada di dalamnya, tapi kami mau menggunakan kesempatan itu. Karena kami percaya kesempatan itu Tuhan yang punya. Karena itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Baik anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan rumah tangga maupun pengabdian kepada tugas dan tanggung jawab. Ingatkan kami bahwa waktu harus kami gunakan semaksimal mungkin. Kami tidak boleh menghabiskan waktu dan membiarkan waktu itu mati tanpa ada nilai-nilai di dalamnya. Sebab Tuhan tolong kami agar waktu yang Tuhan berikan kami gunakan sebaik mungkin
dan di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung yang baik. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.